Pesan Mas Iyun ke Sobat Ngarit, kalian harus minta maaf ke emaknya Fauzana, gara-gara bulian beliau sakit loh. Di balik gegap gempita media sosial yang kerap dipandang sebagai sarana hiburan, seringkali tersimpan cerita-cerita penuh emosi yang tak terlihat oleh banyak orang. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sinyal terlebih dahulu agar Anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini. Salah satunya adalah cerita tentang hubungan, baik itu persahabatan maupun keluarga, yang terjalin di tengah hingar-bingar sosial media. Seperti yang dialami oleh pasangan yang sedang viral, yakni penyanyi Minang, Fauzana, dan penggembala sapi asal Tulungagung, Mas Iyun. Tidak sedikit komentar pedas yang datang dari para pengikut mereka yang secara tidak langsung memicu perselisihan kecil antara keduanya. Namun, seperti yang diceritakan Mas Iyun saat live TikTok, ini hanyalah bagian dari dinamika sebuah hubungan yang sedang dalam proses pendewasaan. Makanya jangan dibully, wong kita aja berdua santai-santai aja, ujar Mas Iyun. Ia juga menggambarkan situasi sebenarnya yang jauh dari kesan perseteruan serius yang diendus oleh warganet. Emang gitu orang-orang yang malah jadi panas, lanjutnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apa yang terlihat sebagai perseteruan di mata publik sejatinya hanyalah percikan kecil dari sebuah hubungan yang lebih dewasa. Ia mencontohkan saat dirinya dan Fauzana saling unfollow Instagram yang akhirnya memicu spekulasi jika hubungan mereka retak. Bahkan banyak informasi berseliweran bahwa hubungan Iyun dan Fauzana sudah bubar. Bukan masalah berat sebenarnya. Bukan bertengkar untuk mengakhiri. Ini cuma soal saling gengsi, nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang bubar jelasnya. Proses ini menurutnya adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap hubungan. Itu masa-masa transisi untuk saling mengenal. Sampai kapanpun, bahkan sampai menikah nanti, proses saling memahami itu harus terus berjalan. Mas Iyun menambahkan bahwa masalah ini hanya tampak besar di permukaan karena terlalu dipublikasikan. Padahal bagi mereka hubungannya masih berjalan normal dan baik-baik saja. Setiap malam kita masih video call, nggak ada masalah besar kok, tambahnya. Namun, efek dari hiruk-pikuk di sosial media ternyata melampaui sekadar persoalan antara dua orang. Keluarga dari Fauzana juga turut merasakan dampaknya. Orang tua Fauzana yang mengetahui perseteruan ini melalui media sosial, bahkan sampai jatuh sakit akibat stres menghadapi tanggapan negatif dari warganet. Orang tuanya sampai sakit karena tahu semua ini. Aku sampai bilang ke Fauzana, jangan terlalu dipublikasikan, nanti makin digoreng sama orang-orang, ujar Iyun. Hal ini tentu menjadi pelajaran bagi mereka yang kerap terjun dalam dunia sosial media. Bahwa apa yang terlihat di layar seringkali hanya sepenggal dari cerita yang sebenarnya, dan dampaknya bisa begitu luas, bahkan hingga ke keluarga. Setiap kali ibunya sakit, aku yang jadi garda depan, berusaha menenangkan dan menjelaskan semuanya. Untuk itu saya minta teman-teman Sobat Ngarit minta maaf ke emaknya Bunda kalau Bunda live, katanya lagi. Meski demikian, di balik semua hiruk-pikuk ini, ada strategi yang dimainkan oleh Mas Iyun dan timnya untuk meredakan situasi. Salah satunya adalah dengan mengalihkan perhatian para pengikut mereka ke arah yang lebih positif. Mas Iyun mengungkapkan bahwa dirinya kerap mengalihkan warganet ke konten-konten yang lebih ringan dan menarik. Aku arahkan yang enggak suka sama aku ke postingan Bunda, yang senang sama aku tak arahkan ke YouTube-ku. Jadi semuanya fokus ke hal-hal yang positif. Saat itulah saya berangkat ke Jakarta ketemu Dek Fauzana, ceritanya. Langkah ini tampaknya cukup efektif. Meski tidak semua pengikut mereka memahami sepenuhnya strategi tersebut, sebagian besar mulai paham bahwa hubungan asmara Mas Iyun dan Fauzana baik-baik saja. Tidak hanya itu, Mas Iyun juga menekankan pentingnya saling menghormati dan memaafkan di antara para pengikutnya. Ia meminta para pengikutnya untuk tidak lagi membuli atau memprovokasi situasi. Pokoknya jangan bully-bully lagi. Kita santai-santai aja, fokus ke hal-hal positif, tegasnya.